Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zidan Prasetyo. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro tahun 2019. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil jurnal dari proyek mandiri yang saya buat, yaitu pembuatan pengaman ganda motor menggunakan sensor RFID. Yang pertama di sini ada abstrak yang berisi mulai dari pendahuluan dan juga hasil pengamatan itu sendiri. Jadi yang saya kerjakan. Pendahuluan yang di sini menjadi dasar ataupun latar belakang dari saya kenapa saya ingin membuat alat ini. Yang kedua ada tinjauan pustaka karena ada banyak alat ataupun teori yang saya butuhkan. Makanya ini berada di tinjauan pustaka seperti apa itu microcontroller. Yang kedua, apa itu Arduino, yang ketiga RFID itu apa, dan apa itu relay yang menjadi komponen-komponen utama dari alat yang dibuat. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah perancangan alat. Pada perancangan pengaman ganda motor menggunakan sensor RFID sebagai pembaca kunci dengan chip yang terdapat frekuensi, lalu inputan itu akan diatur oleh Arduino Uno R3 sebagai mikrokontroler. Inputnya akan menuju relay. Output dari relay akan menuju ke aki motor untuk saklarnya dan sebagai on off untuk kelistrikan si motor itu tersebut. Setelah tadi yang pertama merancang pengaman ganda, yang kedua adalah pengumpulan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai, yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua relay, yang ketiga sensor RFID, dan yang keempat kabel 5C male to male, yang kelima kabel 20 cm female to male, yang nomor 6 kotak hitam ukuran 8,5 cm kali 16,5 cm, yang ketujuh ada rumah baterai, yang kedelapan ada baterai 9 volt, yang kesembilan ada lem tembak. Dan setelah tadi ada pengumpulan alat dan bahan, berikutnya adalah perakitan pengaman ganda motor. Yang pertama, untuk tahapan awal kita mengcoding dahulu untuk memasukkan inputan ataupun outputannya, sehingga nantinya menjadi hasilnya pengaman ganda. Yang pertama, dibuat dulu inputannya dengan membuat inputan RFID sebagai pembaca kartu yang sudah dimasuki chip ataupun hal lainnya yang ada chip yang frekuensinya bisa terbaca oleh RFID, dan sebelumnya didaftarkan codingannya melalui Arduino ataupun codingan di Arduino tersebut. Setelah inputannya sudah dirancang outputannya. Hasil dari outputannya adalah ketika nanti RFID membaca dan hasilnya itu yang dibaca adalah benar sudah didaftarkan, akan menyebabkan relay yang menjadi outputannya itu berubah kondisinya. Nah, karena memang kondisinya yang pertama adalah NO, berarti ketika nanti si kartu di tap menuju RFID reader, menjadikan relaynya kondisinya adalah NC atau normally closed. Seperti itu. Setelah itu baru dibuat ke dalam kotak seperti ini rakitannya, yang terdapat di depannya ada RFID readernya dan di atasnya ada dua indikator. Yang pertama indikator untuk mengetahui nyala atau matinya RFID, yang kedua mengetahui nyala matinya si relay tersebut. Selanjutnya adalah pengambilan data lewat hasil dan pengamatan tersebut. Dalam tabel ini menunjukkan 4 kali percobaan. Yang pertama, kontak motor dalam keadaan off dan kondisi relay normally open ataupun RFID masih off, motor tidak bisa dinyalakan. Yang kedua, kondisi kontak motor on dan kondisi relaynya masih dalam keadaan off, motor tetap tidak bisa dinyalakan. Yang ketiga, motor dalam keadaan off dan kondisi relaynya berubah ataupun RFID-nya on, motor tetap tidak bisa dinyalakan. Yang keempat, keduanya menyala ataupun kontak motornya on dan kondisi dari relay tersebut normally closed, motor baru bisa dinyalakan. Pada hasil percobaan yang didapat inilah motor baru bisa dinyalakan ketika kedua aspek dalam keadaan on, yaitu kontak motor dan relay diaktifkan oleh RFID.
sehingga posisinya menjadikan normally close dari normally open. Begitu hasilnya. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pengaman ganda yang saya buat. Yang pertama, RFID bisa digunakan untuk pengaman ganda motor. Yang kedua, kunci ganda ini meminimalisir tingkat pencuri karena basisnya adalah frekuensi radio. Dan yang selanjutnya, dan untuk menyalakannya, identitas suatu frekuensi harus dimasukkan dalam codingan terlebih dahulu. Berikutnya adalah saran untuk pengembangan selanjutnya adalah alat ini masih bisa dikembangkan dari segi desain maupun komponen yang digunakan, dapat dikembangkan lagi dengan memasukkan Arduino ke dalam bodi motor dan RFID ke dalam sepeda motor. Baterai juga dapat digantikan dengan daya aki dengan ditambahkan penurunan tegangan terlebih dahulu. Dan di bagian bawah adalah daftar pustaka yang referensinya saya pakai untuk jurnal kali ini ataupun untuk pembuatan. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.